Setelah berhasil mempensiunkan Mi Pixelon 2, Mi Hybrid Pro kedatangan dua penantang baru dari jagat dunia belanja online. Ini akibat saya penasaran mencoba beberapa earphone yang pada spesifikasinya dituliskan menggunakan dual driver. Karena itu, saya meminta counterpart saya di Banggood.com untuk mengirimkan Blitzwolf BW Fox 1 dan Somic V4 untuk saya jajal dan adu dengan Mi Hybrid Pro. Sebetulnya saya lebih ingin mencoba Nubia earphone yang juga memiliki dual driver. Namun pintaku tak diluluskannya, pemirsa. Akhirnya, kedua earphone tersebut datang dan saya langsung mencobanya dalam berbagai kesempatan. Hasil perbandingannya seperti ini. Untuk masalah audio, Mi Hybrid Pro memiliki kekuatan pada separasi antar instrumen yang terasa jelas, serta bass yang berimbang dengan treble. Dan dengan setting equalizer tertentu, kita bisa membuat power dari bass makin naik, makin membulat dan tebal, namun akibatnya treble kurang begitu terasa, dan detailnya sedikit tertutupi. Saya sempat terkejut saat pertama kali menggunakan Blitzwolf BW Fox 1. Karakter suaranya terasa familiar. Apakah memang semua earphone dual driver seperti ini masih memiliki perangai yang serupa dengan Mi Hybrid Pro? Blitzwolf BW Fox 1 terasa lebih nendang pada bagian di mana musik banyak mengeksploitasi bass dan suara dentuman kick snare. Anda yang bertipe bass head, saya rasa akan cocok menggunakan earphone ini. Dibanding Mi Hybrid Pro, bass pada earphone ini lebih kental, namun sedikit kalah pada separasi instrumen, dan rasanya Mi Hybrid Pro terdengar lebih kristal clear daripada BW Fox 1. Efek samping dari power yang lebih kuat pada BW Fox 1 adalah saya merasa kuping saya lebih cepat lelah saat menggunakan earphone ini. Saat pertama saya menggunakan earphone Somic V4, saya sempat pesimis dengan output audionya yang terasa lebih datar dibandingkan dua earphone lain. Ya, jika power pada Mi Hybrid Pro dan BW Fox 1 kita beri nilai 8 dan 9, maka Somic V4 mungkin hanya bisa mendapat nilai maksimal 6,5 saja. Namun, perlahan saya mulai bisa merasakan di mana kelebihan dari earphone ini. Nampaknya earphone ini memang tak didesain untuk Anda para bass head. Tapi jika Anda mencari detail suara yang baik, serta pengalaman mendengarkan audio yang terasa rich, Somic V4 tak akan sampai membuat Anda kecewa. Separasi antar instrumennya benar-benar terasa jelas. Kedalaman suara serta efek 3D yang muncul membuat saya serasa membayangkan ada di sebuah ruang dengan berbagai instrumen musik yang saya bisa tebak apa saja dan dari arah mana saja. Dan di ruang itu, Yusta Putri dan Vanessa Francilla sedang duduk menunggu saya. Imajinasinya udah mulai lebay nih. Kesimpulan untuk masalah audio ini lebih ke perbedaan karakter masing-masing, tidak bisa disebut mana yang menang dan mana yang kalah. Anda dapat menyesuaikan selera dan kebutuhan dengan karakter dari masing-masing earphone yang saya sebutkan tadi. Walau saya merasa Somic V4 memang sedikit kekurangan tenaga dibanding dua earphone lainnya. Lanjut ke masalah desain dan build quality, lagi-lagi Somic V4 jadi pihak yang terpencil sendiri. Desain yang nyeleneh dengan dua buah tonjolannya, mungkin tak semua orang suka. Walau menurut saya sendiri sih unik. Sayang kalau soal kabelnya, saya yakin hampir semua orang takkan menyukainya. Satu catatan yang perlu diberikan adalah Somic V4 juga tidak memiliki mikrofon, sehingga tidak bisa digunakan sebagai headset. Sementara, jika dibandingkan antara Mi Hybrid Pro dengan Blitzwolf BW Fox 1, lagi-lagi saya merasa keduanya memiliki kualitas yang hampir setara. Namun jika harus memilih, saya pikir Mi Hybrid Pro masih sedikit lebih unggul untuk masalah kualitas dan material yang digunakan. BW Fox 1 unggul pada kelengkapan penjualan dan desain dari packaging yang benar-benar terlihat premium. Ya, saya lebih memilih hardcase yang disertakan pada BW Fox 1 daripada sekedar pouch kain yang dimiliki oleh Mi Hybrid Pro. Kita nggak usah bahas kelengkapan penjualan Somic V4 ya, kasihan nanti dia nangis. Nah, kesimpulan akhirnya sendiri sih, saya kembalikan lagi kepada selera masing-masing. Mau cari earphone dengan karakter seperti apa? Namun jika dinilai dari value yang diberikan, saya sebagai pengulas gadget receh merasa Blitzwolf BW Fox 1 istimewa nilainya jika dibandingkan dengan bandrol harganya. Karenanya, saya berencana untuk menyimpannya terus. Kalau nggak butuh duit sih buat dijual di Tokopedia, buat beli semen. Anda sendiri dapat membeli ketiga earphone yang saya ulas dengan membelinya pada link masing-masing produk yang saya sertakan pada bagian deskripsi video ini. Hatur nuhun, demikian ulasannya dari Kota Cimahi. Saya pamit undur diri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.